Oke, silakan. Silakan Bu Lili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sesi breakingnya tadi, Gayeng, artinya kita bisa bersapa-sapa sedikit, bertanya-tanya kabar. Untuk sesi kali ini kita masih ada di teknik fasilitasi selama 2 jam ke depan, Itu jadi tadi sudah kita mencoba surah pendapat, jadi berbagai macam pengalaman dan berbagai macam suka dukanya untuk bisa mendapatkan teknik fasilitasi yang baik. Nanti mungkin bisa Pak Ade memberikan trik and tip gitu ya. Jadi agar penyampaian kita kepada baik itu nanti kepada MGMP atau kita meningkatkan kualitas diri kita dalam penyampaian materi sebagai fasilitator. Nah, itu kemudian ada beberapa hal yang tadi sudah dijawab keluhannya terkait dengan pelatihan ini. Mau bilang apa ya nggak bisa gitu, karena kita sudah terimanya seperti ini. Dan untuk LMS kemarin itu malah kita ngobrol dengan teknisinya, istilahnya ini kita dicemplungin dulu gitu, dicemplungin dulu baru disuruh belajar renang sendiri gitu. Jadi yang cepat dia bisa renang, tapi yang nggak bisa renang refreshment ini, walaupun nantinya kita tidak bisa bersuamuka secara luring, banyak sekali ilmu dan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari pelatihan ini. Baik, tidak berpanjang kata, untuk sesi 2 dari teknik fasilitasi ini kita bisa mulai lagi. Silakan kepada Bapak Ade, monggo. Baik, terima kasih Bu Lili. Ibu dan Bapak, tadi kita diskusi tentang pendidikan orang dewasa, pembelajaran orang dewasa. Sudah jelas karakteristik orang dewasa seperti apa tadi Bapak Ibu sudah ungkapkan. Maka untuk orang dewasa tidak lain dan tidak bukan pola yang kita kembangkan adalah andragogi atau pendidikan orang dewasa, ya, dengan menggunakan teknik fasilitasi. Ya karena apalagi sekarang kita ini udah tua-tua semua ya, harus difasilitasi. Dengan sedemikian rupa pengalaman, maka kita harus difasilitasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kebutuhan teori kebutuhan Maslow, kan, puncak kebutuhan seseorang itu adalah eksistensi, aktualisasi diri, pengakuan eksistensi dan untuk aktualisasi diri. Orang dewasa dari segi usia, dari segi pengalaman, yang dia butuhkan adalah aktualisasi. Dan fasilitasi, teknik fasilitasi adalah teknik bagaimana memberikan kesempatan para peserta untuk mengaktualisasikan apa yang dia punya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi penting banget ya ketika kita bicara pembelajaran dewasa kan dalam suatu pelatihan. Kenapa? Karena dia menjadi suatu dasar ya, agar pelatihan itu seperti apa. Kita akan melakukan pelatihan di Pokja masing-masing. Ini kan bukan siswa, tapi guru-guru yang sudah punya pengetahuan. Rata-rata sudah sarjana, nah, bahkan sudah S2 dan S3. Gitu. Mau kasih materi lagi. Nah, yang muncul adalah rasa apa? Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bayu ya tadi, rasa takut. Masa senior saya ajarin nih. Tapi kita fasilitator gitu.
bukan guru. Maka menggali pemahaman, pengetahuan, pengalaman dari peserta lah yang kita lakukan. Nah, itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Konfusius ya. Ini filosofi dia sangat dalam. Salah satu tentang konsep belajar. Dan ini sering di teori-teori pendidikan pasti diungkapkan. Saya melihat maka saya lupa. Saya mendengar maka saya ingat. Tapi ketika saya melakukan maka saya paham. Ini satu konsep dasar yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu adanya active learning gitu kan ya. Proses active learning. Nah, kemudian Dell juga mempertajam ya. Dell mempertajam dengan count of experience ya, segitiga pengalaman dia. Ternyata kalau kita mengajar atau memberikan suatu proses pembelajaran hanya dengan seperti ini, mendengar dan sebagainya, itu dalam waktu 2 pekan ya hilang. Tapi ketika pembelajaran itu aktif, setelah 2 pekan masih ada ingatan-ingatan sesuatu yang tersimpan di memori bawah sadar peserta, ya. Jika itu menjadi bekal, ya. Ini segitiganya. Nah, dalam pelatihan yang dirujuk dalam pelatihan biasanya bukunya email ya. Oke. Bukunya Mel Cyberman ini sudah banyak yang diterjemahkan ya. Nanti kalau misalkan mau nanti saya akan disimpan di drive kali Bu ya, buku-bukunya. Ini saya tampilkan 3 buku dia. Tapi dalam buku Active Learning-nya mempertajam. Ketika saya dengar saya lupa, ketika saya dengar dan lihat saya ingat dan seterusnya. Artinya memang dalam proses pembelajaran orang dewasa maka yang digunakan adalah active learning. Dan memang sebenarnya lebih enak ketika kita melakukan pelatihan ya sifatnya adalah luring seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tapi apapun kondisinya ya kita coba memberikan yang terbaik. Karena prinsip dasar dari orang dewasa adalah dia ingin tampil menjadi baik, akan memberikan yang terbaik. Ya. Oke. Sebelum kita ini lanjut kepada aktivitas kedua, ini ada satu pertanyaan besar, apa yang dilakukan oleh seorang fasilitator yang baik. Nah, ini yang mungkin tadi ya dikomentari oleh Bu Lili, nanti kita akan diskusi tentang hal tersebut ya. Sebelum kita diskusi tentang apa yang dilakukan oleh fasilitator terbaik, ini saya lupa nge-share-nya saya pakai sound. Mohon maaf, saya stop dulu. Takutnya saya nge-share nggak pakai sound benar. Oke. Kita dengerin dulu ini. Ada yang suka lagu-lagu klasik dari Bapak Ibu? Ada Pak. Ada, ya? Ada Pak, suka Pak. Suka Pak. Ini saya perdengarkan lagu Beethoven. Tapi nggak lama ya. Lama juga nggak apa-apa Pak.
Jangan lupa paspor mah 70 teh nilai pretesnya. Udah dokter sekali tes dulu. Baik, Ibu dan Bapak, ini sekedar intermezzo mendengarkan Beethoven. Kalau diteruskan bisa 1 jam lebih kan, mendengarkan ini. Tapi kalau Bapak Ibu
tonton tadi, kira-kira apa sih yang dilakukan konduktor tadi, kemudian apa pula yang dilakukan oleh penyanyi. Karena ini uniknya dalam suatu orkestra ini kan lebih dari 10 alat musik, lebih dari 100 pemusik, tapi bisa diatur oleh satu konduktor. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu bisa lihat dari apa yang dilakukan konduktor ini dalam kegiatan ini, silakan. Oke, Bu Tugar, saya serahkan dulu ke Bu Lili lah, Bu Lili yang mengatur. Silakan Bu Lili. Kita coba ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang raise hand? Bu Tugar, Ya. Bu. Saya. Oke. Ibu Nurlaila Zahro, mungkin kita kasih kesempatan pertama ya. Monggo, Bu Laila Zahro. Yang dilakukan sama konduktornya itu sih memberi instruksi, memberi arahan seperti itu. Cuman yang masih menjadi rahasia terbesar sampai saat ini adalah apa arti dari gerakan tangan konduktor. Kalau yang keempat itu adalah birama, tapi tangan kirinya itu kok bisa membuat musik itu bermain sedemikian harmonisnya itu saya kira kalau dalam saat ini yang sedang kita laksanakan itu adalah tekniknya, teknik dalam mengarahkan itu, memfasilitasi itu, sehingga peserta atau pemusiknya itu bisa menangkap kunci-kunci ataupun kode-kode yang diberikan oleh seorang konduktor. Jadi mereka bisa memahami itu. Cuman coba pendapat yang Bapak Ibu lain. Tapi itu adalah rahasia terbesar yang masih saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Itu nggak tahu artinya apa itu. Mungkin nanti Pak Ade bisa lebih menjelaskan dalam arti biar bisa membuat ini simfoni yang indah katanya. Bu Tuti, Bu Narsi mungkin, Bu Tugar, monggo. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Mohon maaf, saya sebetulnya itu on cam, tapi mungkin karena belakang saya nggak solid jadinya begitu gambarnya. Yang pasti tetap menyimak, insya Allah. Terima kasih Ibu Lili. Tadi sebetulnya sedikit lagi saja videonya diperpanjang, saya tertidur Pak ini. Iya, oke baik Pak. Terkait pertanyaan Bapak tentang itu ya gambaran dari kegiatan tadi itu, saya melihat bahwa konduktor itu di sana memiliki dua peran utama menurut saya. Yang pertama dia sebagai pemimpin utama, artinya si konduktor itu memiliki berperan memandu para pemusik untuk memainkan musiknya sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan gitu. Yang main biola ya begitu, yang main ya sesuai aja lah dengan alat musik yang dia bawakan. Yang kedua, menurut saya konduktor itu juga sebagai pembantu atau fasilitator bagi kelompok yang heterogen itu gitu. Ya, yang jadi itu kebayangkan suasana di sana itu yang main alat biola berapa banyak, yang main piano berapa, yang main apa-apa gitu kan banyak. Tapi si konduktor tetap memberikan memfasilitasi satu sama lain sehingga terjadi harmonisasi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Tuti. Silakan Bu Lili. Siapa lagi?
Siapa lagi nih? Pak Darussalim. Ya, silakan Pak Darussalim. Ini curah pendapatnya biasanya menarik ini. Monggo. Oke, makasih Bu Lili, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, musik jazz yang klasik tadi yang dimainkan cukup menarik, menghadirkan seorang konduktor yang mungkin kalau di kita seorang fasilitator lah gitu ya. Prinsipnya kalau saya sih sebetulnya seorang konduktor itu akan sibuk ketika persiapan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan partitur dari musik yang akan dimainkan. Kemudian sibuk untuk membuat persiapan bagaimana latihan demi latihan sehingga nanti tampil di hari H itu bisa maksimal. Jadi sebenarnya seorang konduktor itu atau kita pun fasilitator sebetulnya akan lebih baik kita mempersiapkan diri itu di awal. Jadi pada saat di hari H atau pada saat kita turun di lapangan, kita sudah tinggal nyantai-nyantai saja. Seperti yang kita lihat tadi, seorang konduktor hanya memainkan tongkatnya saja. Nah, jadi sebenarnya kemudian selain itu, persiapan apa saja yang harus jika diidentikan dengan penguasaan terhadap partitur oleh seorang konduktor itu, maka kita seorang fasilitator harus benar-benar menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu dia, itu kunci sebetulnya. Tapi ketika seorang konduktor tidak bisa menguasai partiturnya, percayalah, maka semua pemain musik yang ada di sebuah orkestra itu akan amburadul. Makanya kadang orang mengatakan peran konduktor itu seberapa sih gitu. Ada yang bilang hanya 10%, ada 20%. Kenapa? Karena tidak terlihat. Tetapi jangan salah bahwa seorang konduktor itu yang memainkan dinamika yang ada di orkestra itu. Jadi sebenarnya seorang pemain musik tidak benar-benar harus menghafal, menguasai menguasai partitur. Mereka sudah hafal, sudah di luar kepala tuh para pemain musiknya. Tapi mereka melihat seperti apa dinamika seorang fasilitator itu, seorang konduktor itu. Ketika dia memukul, menggoyangkan tongkatnya keras, maka seperti itulah musik itu akan bangkit semangat gitu. Jadi saya ingin mengatakan begini, seorang konduktor itulah menentukan seperti apa dinamika sebuah orkestra. Kenapa? Kelas perannya keras atau pelannya sebuah musik di orkestra itu tidak tertulis di partitur, tapi para pemain musik itu hanya melihat gesturnya fasilitator gitu. Jadi ketika ini kita masukkan ke dalam sebuah pertemuan, di dalam sebuah pelatihan, yang kita sebagai fasilitator sebetulnya bagaimana kita membangkitkan semangat para peserta yang ada di dalam forum itu untuk lebih bersemangat. Maka saya katakan konduktor itu perannya sangat kecil. Ya demikian juga kita sebagai fasilitator gitu. Izin yang seperti hari ini diskusinya terus dan menarik dari peserta itu kan sudah bagian dari dinamika. Semangat dengan adanya ice breaking itu adalah sebuah dinamika. Jadi bahasa seorang fasilitator itu kalau kita karena banyak ngomong di dalam ruangan beda dengan seorang konduktor ya. Itu akan membangkitkan semangat teman-teman gitu. Kemudian seorang konduktor itulah yang akan harus benar-benar membaca dan menganalisis anggota yang ada di dalam sebuah orkestra itu sehingga musik yang dimainkan itu akan lebih baik. Kemudian seorang konduktor harus benar-benar menghargai sekecil apapun komponen itu memberikan musik di sebuah orkestra, tetap akan punya peran yang sama ketika ditampilkan pada hari H untuk menampilkan sebuah orkestra yang luar biasa. Jadi saya pikir itu lebih kepada peran seorang konduktor dan seperti apa tadi fungsinya di dalam sebuah orkestra. Terima kasih Mbak Li, makasih Pak Adi, makasih. Terima kasih. Oh, ini mantap ini pendapatnya. Jadi
konduktor itu mirip atau mungkin sama tugasnya atau fungsinya dengan seorang fasilitator. Tidak terlihat tapi menghasilkan sesuatu atau dampak yang besar itu mungkin. Oke Pak Ade, saya tambahkan lagi ya, mungkin Pak. Silakan. Ini masih banyak loh, ada 6 orang. Ya, Pak Zainul mungkin. Pak Zainul, silakan Pak Zainul. Ya, mengaktualisasikan pendapatnya. Silakan Bapak Zainul. Terima kasih Bu Lili. Salam. Ya, silakan Pak. Terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Salim tadi, bahwa pertama sekali yang pasti dilakukan oleh seorang konduktor itu adalah adanya persiapan-persiapan. Sebelum mereka memainkan alat musik itu, mereka sudah punya persiapan-persiapan. Nah, mungkin juga kalau dikaitkan dengan kita selaku fasilitator, sebelum turun ke lapangan itu kan sekurang-kurangnya kita ada persiapan-persiapan tertentu. Nah, setelah ada persiapan, maka mereka pun ada latihan-latihan yang dilakukan sebelum tampil yang cukup maksimal tadi yang kita dengar. Sampai Ibu siapa tadi bilang bisa tertidur, kalau agak lama bisa tertidur. Jadi memang langkah pertama yang dilakukan oleh seorang fasilitator adalah persiapan untuk turun ke lapangan. Karena sekurang-kurangnya peserta yang ada di lapangan itu juga kan sudah punya pengetahuan dasar yang ada. Sehingga kita melihat tadi setelah ada gerakan-gerakan tertentu, itu kan sudah menginstruksikan kepada setiap pemain alat musik itu bahwa ketika ada gerakan begini maka dia harus begini. Nah, itu mungkin dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Ya, jadi orkestranya itu dipengaruhi oleh gestur daripada sang konduktor ya. Demikian juga fungsi fasilitator di sini juga akan sangat diharapkan apa yang kita berikan itu membuat para teman yang kita fasilitasi menjadi lebih bersemangat gitu ya. Oke, berikutnya ada Ibu Azizah. Silahkan Ibu Azizah Wijayanti. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Lili dan Pak Ade. Mohon di sini saya akan mencoba untuk mengungkapkan apa yang saya bisa baca dari orkestra tadi. Yang pertama, menurut saya seorang konduktor itu terdiri atas satu orang yang memimpin. Dan itu disepakati begitu. Artinya apabila bisa kita bayangkan kalau ada lebih dari satu konduktor, maka apa yang terjadi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian di sini terjadi kesepakatan antara pemain dengan konduktor. Artinya pemain harus tahu tentang gestur, baik itu mata. Jadi kalau seorang konduktor itu ada mata, kemudian bagaimana mulai dari gerakan tangan, gerakan apapun itu terbaca oleh pemain. Halo, mohon maaf. Ya, lanjut Bu, lanjut. Kemudian silakan Ibu. Kemudian seorang konduktor dan pemain sama-sama mengetahui tujuan. Jadi mereka sudah saling ini tujuan kita apa, begitu sehingga bisa terjalin suatu proyek yang besar seperti orkestra tadi. Kemudian juga seorang konduktor atau fasilitator itu adalah seorang motivator. Dia bisa memotivasi dengan gerakan yang dia lakukan. Itu saya lihat motivasi pemain begitu. Kemudian dia juga memantau dari alat musik, misalnya ada beberapa alat musik yang tidak sesuai dengan tujuan yang awal tadi, maka akan tidak seindah orkestra yang bagus seperti itu. Kemudian dia juga mengarahkan, jadi mana yang mungkin akan lebih rendah, tinggi, dan sebagainya dia mengarahkan, serta dia mengkoordinasikan agar terbentuk sebuah proyek yang seperti kita dengarkan tadi. Begitu Bu Lili, Pak Ade, terima kasih banyak. Mantap. Iya, indah sekali perumpamaannya ya. Mantap. Jadi bisa mengakomodir semua komponen agar terbentuk musik yang indah seperti yang dihasilkan tadi. Oke, selanjutnya ada
Ibu Boleh Mardiana. boleh nambahi. Ya, bisa ya. Makasih Ya, Bu sebentar, Lili. Bu Mardiana mungkin lebih duluan. Ye. Oh ya. Monggo. Ya, makasih banyak. Makasih banyak Ibu. Baiklah, saya juga ingin berkomentar tentang video tadi. Dan saya sama dengan pembicara sebelumnya, saya juga menikmati sekali musiknya, sangat menyejukkan, dan walaupun dari situ kita juga diharapkan untuk menganalisis bagaimana sih sebetulnya seorang konduktor itu dihubungkan dengan peran seorang fasilitator. Yang pertama, dari musik tersebut itu nampak sekali bahwa seorang konduktor itu, konduktor tersebut memiliki misi. Jadi seorang konduktor itu harus memiliki misi yang unik yang harus dicapai, sehingga seorang konduktor itu tentu misinya adalah bagaimana musik itu bisa dimainkan, bagaimana musik itu dinyanyikan, atau sehingga itu pesannya tersampaikan. Itu visi yang harus dia capai. Jadi seorang fasilitator harus memiliki misi dulu, apa yang ingin diberikan pada yang difasilitasi. Yang kedua, yang saya tangkap juga itu ada komunikasi nonverbal. Jadi saya mengamati tadi bahwa konduktor itu betul-betul memainkan peranannya sebagai fasilitator secara nonverbal. Jadi ternyata fasilitator itu tidak selamanya harus berkomunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal itu terbukti bahwa seorang konduktor itu bisa menguasai suatu musik kolosal dengan jumlah yang banyak, bisa mengarahkannya dengan hanya mengandalkan gerakan tubuhnya tadi, mungkin kedipan matanya, ataupun ekspresi wajahnya untuk berkomunikasi dengan para pemain. Bahkan tadi sesekali itu si konduktor itu sering memberikan ekspresi emosi yang tepat, sehingga membantu para pemain untuk memahami dinamika dan ritme yang diinginkan pada musik, sehingga nampak sekali hanya dengan menggerakkan tangannya saja, menurunkan tongkatnya, menaikkan lagi, tiba-tiba itu ada kekompakan, dan kelihatan bahwa komunikasi nonverbal itu sangat dibutuhkan juga oleh seorang fasilitator. Yang ketiga, saya juga melihat bahwa konduktor itu tadi mampu mengatur tempo dan dinamika. Jadi konduktor harus atau fasilitator harus juga jeli kapan mesti bermain lebih keras, kapan suaranya lembut, kapan lebih cepat dan lambat. Itu kelihatan dari kemampuan seorang fasilitator atau kemampuan seorang konduktor untuk menguasai medannya gitu. Jadi para pemain tadi itu mengikuti benar instruksi dari konduktornya. Jadi saya kira ini juga perlu semacam gong besar, gong yang keras bagi kita fasilitator, bahwa kita juga harus menguasai kapan sih kita harusnya sebenarnya mengikuti irama para yang difasilitasi, kapan kita harus cepat, kapan kita lambat, dan itu harus dikuasai juga. Karena sebenarnya konduktor itu sebelumnya sih sudah melakukan latihan yang intensif, dan konduktor juga sudah sangat memahami bagaimana kemampuan yang difasilitasi atau para pemainnya, sehingga dia sudah tahu di mana celahnya dia harus keras, di mana dia harus lambat, dan dengan kerjasama yang baik ini dan kemampuan fasilitator yang saya sebutkan tadi itu tentu bisa menghasilkan dinamika dan visi yang diinginkan tercapai seperti tadi. Terima kasih. Oke, mantap pendapatnya. Makasih Ibu Mardiana. Iya, ada yang saya tangkap dari Ibu adalah ada bahasa nonverbal, ya. Jadi mungkin ini sangat terkait dengan kita ya. Kadang-kadang kita itu dengan yang kita fasilitasi itu harus keras gitu ya, untuk part-part tertentu. Mungkin ada yang harus straight, nggak boleh lewat, harus seperti ini gitu. Ini sangat menarik sekali, kemudian bisa mengatur tempo dinamikanya. Ini saya tertarik ini. Jadi benar-benar bahwa peran daripada seorang konduktor itu bisa dikatakan sentral ya, walaupun tanpa konduktor juga mereka bisa bermain sendiri ya, tapi nanti nggak tahu, kacau mungkin musiknya. Oke, ada Pak Purnomo Basuki, monggo Pak Purnomo Basuki, silakan. Pak Pur, monggo. Ya, ya, yang pertama berkaitan dengan konduktor ini, yaitu adalah menguasai apa yang akan diberikan. Baik kalau musik ya menguasai musik, harus tahu benar
baik itu alatnya ataupun notasinya ataupun apa. Kalau kita fasilitator ya harus tahu konsepnya pembelajaran, konsepnya materi dan seterusnya. Contohnya Indonesia konduktor itu yang terkenal ada 3, Adi MS, terus Erwin Gotawa, Andi Rianto kalau tidak salah itu. Nah mereka adalah maestronya dalam bidang musik. Maka kalau bicara masalah musik masing-masing, maestronya, sehingga konduktornya adalah bagus sekali. Indonesia, Erwin Gotawa berkali-kali mementaskan berbagai reporter musik. Dia menguasai notasinya, dibuat instrumen yang berbeda dengan musik aslinya. Kita sebagai fasilitator diharapkan menguasai materi, baik itu pembelajarannya, baik itu fasilitasi, baik itu ilmunya. Terus yang kedua, kita harus tahu manajemennya. Manajemennya dalam hari ini dari masing-masing personil itu bisa kita atur, kita arahkan, kita kelola sehingga menjadi suatu harmonisasi dalam bentuk satu alunan nada yang begitu indah. Sama juga kalau kita fasilitator, harus kita manajemen, kita atur, kita pola, kita jadwalkan, dan seterusnya. Yang ketiga, harus ada kontrak belajar atau dalam hal ini kontrak kebersamaan. Kapan latihannya, kapan GR-nya, kapan pelaksanaannya, itu dikontrak dalam belajar, dan termasuk pakaiannya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah goalnya, tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa? Kita konduktor itu untuk harmonisasi keseluruhan. Nah, tujuannya agar menjadi suara yang indah, suara yang bagus. Nah, kalau kita fasilitator, tujuannya apa? Agar pelaksanaan pembelajaran mencapai apa yang diharapkan. Begitu Bu Lili, terima kasih. Hebat, 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 hebat. Makasih Pak Pur. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Pur adalah menguasai materi untuk sebagai fasilitator ya. Jadi seberapapun sibuknya kita, seberapapun materi itu diberikan kepada kita, yuk usaha sekeras mungkin agar kita bisa tampil memukau, bukan dalam artian memukau yang wah, tapi kita sebagai fasilitator yang handal yang bisa memberikan sesuatu yang lebih dan menggerakkan ya, tadi kan di mana kita juga perlu memanajemen. Manajemen benar sekali Pak Pur ya. Jadi sekecil apapun alat musik itu tetap bersinergi, tetap dibutuhkan dalam suatu orkestra yang sangat besar. Jadi tidak ada salah satu alat musik dikesampingkan, semua saling bahu-membahu. Kalau tidak ada biola ya jelek, kalau tidak ada piano ya juga jelek gitu ya. Dan ini juga demikian dengan fasilitator, sehingga harus bisa mengatur kemampuan anak buahnya yang difasilitasi nantinya, semuanya diberdayakan lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada goal ya, goalnya kita fokus ke goalnya nanti ya. Jadi kita tetap fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Bagus-bagus. Monggo silakan Pak Ade. Ini Ya. sangat bagus sekali pendapatnya. Silakan Pak Ade. Terima kasih. Ini terpukau saya dengan pendapat-pendapat Bapak, Ibu semua ini. Hebat, hebat. Tapi memang saya sepakat dengan Bu Tugar. Kalau misalkan saya lanjutkan nih, karena berada pada jam-jam rawan. Jam-jam rawan. Kalau dengar lagu ini udah pada terlelap semua gitu. Tapi saya memberikan apresiasi buat Ibu dan Bapak yang masih konsen gitu. Dan pendapatnya wow. Keren. Terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, dan seluruhan atas pendapat-pendapatnya. Jadi kita sepakat bahwa fasilitator yang baik itu mirip dengan seorang konduktor. Ya. Konduktor ya, bukan kondektur ya.
Karena beda, kalau kondektur kan teriak-teriak doang. Gitu. Kan? Tapi hasilnya nggak jelas. Kenapa? Karena penumpangnya bisa kemana-mana, bisa bicara, nggak dikonsentrasi, tidak fokus. Gitu. Tapi konduktor itu cuman gerakan sticknya aja orang udah nurut. Sticknya dipelanin, musiknya pelan. Sticknya dikencengin, musiknya kenceng. Nah, itu suatu hal yang dari sini kita bisa belajar seperti apakah seorang fasilitator yang baik. Dari pendapat Ibu dan Bapak kemukaan tadi, maka fasilitator yang baik adalah fasilitator yang bisa mendengarkan. Mendengarkan. Jangan sampai ada satu musik yang ternyata biola aja ngek bunyinya. Kemudian dupnya agak kurang pas gitu, pukulannya gitu. Flute-nya salah pencet gitu. Jadi suaranya beda. Telinganya itu harus tajam. Mau mendengarkan. Mendengarkan itu menyimak. Mendengarkan itu ya diem, perhatikan. Ketika orang bicara, kemudian kita ikut bicara, itu bukan mendengarkan. Ya. Belum selesai langsung dipotong, itu bukan mendengarkan. Mendengarkan ya selesai dia bicara. Ya. Itu mendengarkan. Kemudian fasilitator ada mendukung. Seperti dikatakan oleh Bapak tadi, kan semuanya katakan bahwa konduktor tersebut pasti sudah memberikan dukungan-dukungan kepada itu. Menyiapkan fasilitasnya dan sebagainya. Kemudian mampu merangkum hasil diskusi, hasil sebagainya tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Lili. Bagaimana Bu Lili bisa mengambil intisari dari semua pendapat yang Bapak Ibu kemukakan. Dan bisa menantang, kira-kira apalagi nih yang harus kita kembangkan, apalagi yang kita kembangkan, apalagi yang sudah kita lakukan dalam proses ini, silakan berpendapat, apalagi nih. Dan proses itu harus kita jalankan, dan yang fasilitator yang baik adalah bisa memimpin proses itu dengan baik. Seperti konduktor tadi, dipimpin. Kapan suara biola mulai dan berhenti? Kapan yang masuk ada flute? Kapan saksofon? Dan uniknya, dalam memimpin itu, semua peserta itu mengikuti. Nah, ya. Nah, ketika mengikuti ini tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang tadi dikemukakan ada kontrak. Dan menghargai semua pendapat. Kenapa? Karena semua peserta dari konduktor tersebut yang pemain musik adalah orang-orang canggih kan. Mereka kan pandai-pandai musik semua. Sama dengan kita ketika melakukan pelatihan, ini guru-guru sudah sarjana semua. Dibiarin pun mereka bekerja. Gitu. Dibiarin pun dia bisa ngajar. Gitu. Kan pemain biolanya nggak ada konduktor nggak bisa main biola. Gitu. Tapi untuk membentuk suatu simfoni yang bagus, harmonisasi, gitu, maka ketika dalam andragogi, semua karena apa? Karena kita maju bersama untuk satu tujuan. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk memahami problem yang ada pada kelompok, memahami permasalahan yang ada pada grup latihan. Dalam bahasa sini adalah sensitif.
Di sini dipertegas sensitif gender ya. Karena mungkin dalam pelatihan kita ada yang punya permasalahan sensitif terhadap inklusif dan sebagainya. Pada prinsipnya sensitivitas fasilitator sangat dibutuhkan. Ketika ada gerakan-gerakan dari peserta yang mulai agak sedikit lemes, apa yang dilakukan? Nah, gitu. Nah itu sensitivitas itu yang kita bisa harus dimiliki oleh fasilitator yang baik. Ya. Oke, nah ini juga kita dengarkan lagi. Ya. Sering terjadi problem Bapak Ibu yang tadi seperti awal kita diskusikan adalah guru itu fasilitator atau bukan. Sekarang kita selalu mendefinisikan kita adalah fasilitator pembelajaran di kelas. Tapi yang kita berikan adalah tugas tanpa kita periksa. Itu misalkan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu enggak beda. Ya, ini kita kembali Bapak Ibu. Saya suka sekali untuk nonton gitu. Mungkin nanti kita nonton bareng. Sekarang ada film Transformer bagus. Oke, ini cerita tentang pengalaman sebagai guru fasilitator. Nanti di LMS Bapak Ibu juga ada tugas ini kan. Tapi sekarang kita sharing. Kita nonton dulu ini sampai habisnya. Kita dengar suara Bapak Ibu ya. In facilitating children's learning and thinking. As facilitators of learning, I need to know all my children's needs, interests, and abilities. Okay, this will help me to plan a variety of activities to cater to the different learning styles of my children. Some children, they are visual learners, where I will assist or provide them with pictures for their learning, and some children, they are active and they learn better through movement. I will provide activities such as outdoor play or music and movement, whereby they are able to express themselves. When carrying out the activities as a facilitator, I observe the children's learning and use a variety of teaching strategies, such as asking different types of questions to extend their learning. For example, I may ask the children questions to help them compare and classify things, such as how can we group all these objects in the basket? Oke. Sebelum diskusi terkait dengan ini, pertanyaan saya adalah, menurut Ibu dan Bapak, guru yang baik seperti apa? Tadi kita fasilitator yang baik, konduktor gitu. Guru yang baik seperti apa? Boleh saya Pak? Nah, silakan yang mau kita pendapat raise hand dulu biar bisa kita ini. Kan cair. Acan lewat. Silakan. Sudah ada ini. Pak Muhammad Radi, monggo Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang singkat tadi, beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa sebagai seorang guru yang baik itu adalah mampu membelajarkan siswanya. Tadi di video itu kita bisa lihat anak-anaknya asik belajar ya dengan mandiri tampaknya tuh. Dan tampaknya gurunya sebagai fasilitator kemudian mengarahkan gitu ya. Dan anak itu berusaha untuk mencari ilmunya sendiri. Jadi sebagai guru yang baik itu kita menyediakan mungkin fasilitas atau sarana, tentunya atas dukungan sekolah juga yang nggak bisa guru sendiri. Disediakan media, referensi, sehingga kita cuma mengarahkan saja apa yang akan dicapai oleh siswa melalui tujuan pembelajaran tentunya. Kemudian tentunya kita juga tidak bisa berlepas diri ketika siswa belajar
ada hal yang menyimpang barangkali, apalagi kalau kita menggunakan media yang yang punya peluang untuk digunakan untuk yang lain-lain, apakah pakai HP misalnya. Maka tugas kita sebagai guru mengontrol dan mengarahkan mereka supaya tetap pada track yang benar gitu mungkin. Tapi yang jelas seorang guru yang baik adalah bisa menyemangati siswanya, mengarahkan siswa kepada cita-cita mereka untuk mencapai dengan baik. Makasih Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad. Tadi, Pak Muhammad tadi ini bagus sekali, bisa membelajarkan anak didiknya. Jadi membelajarkan dengan belajar adalah kata yang berbeda ya. Jadi membelajarkan seolah mendorong mereka untuk bergerak sendiri dengan kemauan mereka. Jadi bukan kita yang maksa-maksa baca ini, baca itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali. Kemudian bisa mencari mencari ilmunya sendiri. Wah, ini berarti kita benar-benar tuturi handayani nantinya. Menarik Pak Radi. Mungkin yang lain ya Pak Ade ya? Ya, oke. Ya. Ibu dua lagi ya. Ibu Muhlisa, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi video, di sini saya ambil simpulan bahwa guru yang baik itu yang menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Di video tadi juga guru memberikan media sarana untuk pembelajaran, untuk sarana untuk media untuk anak, memberikan media belajar pada anak-anak. Sorry Pak, lagi tidak konsen. Saya kira itu Pak. Jadi guru yang baik, saya ulang ya, yang baik ya, guru yang memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada anak, ya, menyediakan media. Seperti itu Pak. Siap. Iya, Terima kasih Ibu. Makasih Ibu Muhlis. Jadi pembelajaran harus menyenangkan. Jadi seolah-olah kita akan ditunggu kehadiran kita oleh anak-anak gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi siswa itu enjoy dengan kita belajar gitu. Jadi jangan malah ditakuti gitu. Ya, saya rasa kalau biologi semuanya menyenangkan ya. Kita bisa main ke sana kemari gitu ya. Pembelajaran kita menyenangkan dengan banyak siswa gitu ya. Kemudian ada sarana ya, ini sekolah yang maju ya berkorelasi sangat tinggi terhadap pemenuhan sarana. Tapi bukan berarti yang nggak ada sarannya nggak boleh maju. Mungkin lagi satu ya. Satu lagi boleh Bu. Lagi satu, Ibu Hafidatul Husna. Nah ini kayaknya yang kita cari tadi ya Pak Ade ya, di awal. Monggo Ibu silahkan. Monggo Bu. Memberikan suaranya enggak kedengar saya. Yang diberikan oleh Pak Ade. Dengar Pak suaranya? Dengar tapi kecil Bu. Mungkin didekatkan kalau Ibu pakai headset nggih. Headsetnya harus mulai nih. Coba Bu. Dengar? Iya, dengar. Oke, bisa kita dengar Ibu? Nggih. Monggo silakan. Terima kasih Bu Lili. Menurut saya guru yang baik itu selain yang telah disampaikan oleh Ibu Agus tadi, selain untuk memberikan suasana yang menyenangkan, kemudian media pembelajaran yang baik dan yang bagus juga, kemudian kita sebagai guru juga harus dapat menjadi selain motivator, kemudian kita juga selain fasilitator, selanjutnya kita juga sebagai teladan, contoh teladan bagi siswa
seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bung Mandi Mangunkarso, Ingar Sosulodo, Tuturi Handayani. Nah, itu saja yang saya berikan jawabannya atas pertanyaan tadi Pak Ade. Mungkin ada teman-teman lain nanti yang menambahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Hafidatul Husna. Ya, jadi harus menjadi fasilitator dan teladan itu yang kita garis bawahi, ya. Jadi biar seolah-olah kita itu menjadi, kalau di siswa itu apa yang kita kerjakan semua dipantau ya. Oh, Bu ini seperti ini, Bu ini seperti ini gitu. Kalau bisa segala sesuatu yang kita kerjakan bisa memberi contoh bagi mereka, itu alangkah indahnya gitu ya. Mungkin Ibu Muftahul Karim lagi satu aja ya. Pak Ade masih ada? Boleh Bu, satu lagi Bu, boleh. Satu lagi. Ibu Muftahul Karim, monggo Bu. Saya singkat saja, guru sebagai fasilitator ataupun sebuah pendidik yang baik, itu dalam proses pembelajaran atau itu harus hadir dengan hati dan cinta, seperti itu. Jadi kalau cinta itu dijabarkan bisa ditulis dalam satu buku aja nggak cukup. Seperti itu. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, maaf Tuhan. Ini finally malah kata-katanya jadi baper ini saya. Hadir dengan hati dan cinta gitu ya. Ya, kita membawa cinta kita terhadap ilmu agar bisa mentransfer ke mereka ya. Jadi kebanggaan tertinggi seorang guru adalah tatkala peserta didiknya itu mampu melampaui dirinya. Mungkin itu yang kita bisa sandingkan dengan membawa hati dan cinta ini ya. Terima kasih Ibu Miftahul Karim. Oke, Pak Ade, silakan. Ya, hebat jawabannya nih, guru yang baik. Tapi dalam konteks real, guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan jawaban terbaik terkait pertanyaan-pertanyaan siswa, terutama ketika ulangan. Ya kan? Kalau saya tanya gini jawabannya apa Bu? Langsung jawab, itu guru yang paling baik menurut siswa. Yang bisa membocorkan si sekolah, siswa membocorkan soal. Oke, tapi apa yang Bapak Ibu ungkapkan suatu yang sangat filosofis terhadap definisi guru yang baik dari video yang kita tonton bersama. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu di LMS kan. Nanti di akhir saja kita kegiatannya, yaitu nanti Bapak Ibu kumpul di masing-masing grup dalam breakout room kan, sesuai dengan UP mendiskusikan yang hal ini sudah saya berikan di LMS kan. Saya stop share, saya tunjukkan itu LMS-nya. Saya letakkan di bagian posisi di mana ya, tadi lupa. Saya cari dulu. Oke. Materi tambahan. Di sini saya masuk ke ekologi nanti Pak ya, karena di dashboardnya hanya ada 5 modul UP kan ya. Di ekologi ada 2 tugas, nanti tugas pertama terkait dengan video ini. Tugas kelompok kedua di breakout room nanti buat perencanaan. Ya. Jadi tugas video ini yang Bapak Ibu diskusikan terkait apa yang dilakukan oleh fasilitator di video tersebut. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu saling share pengamatan. Kemudian silakan mendefinisikan tips-tips menjadi fasilitator yang baik berdasarkan video yang sudah Bapak Ibu tonton. Kemudian apa yang dilakukan apabila peserta cenderung mengganggu.
Ini Bapak Ibu diskusikan di breakout room sesuai dengan UP, kemudian hasil diskusinya Bapak Ibu upload di masing-masing LMS. Masing-masing ya, uploadnya biar terlihat ada aktivitas dari masing-masing peserta. Oke, kita lanjut Ibu Bapak. Ini contoh-contoh studi kasus yang bisa kita diskusikan ketika kita sedang memfasilitasi sebagai guru. Ini di studi kasus ini menjadi bahan diskusi Bapak Ibu di breakout room. Ketika Bapak atau Ibu sedang memfasilitasi peserta dalam satu kelas luring, menemukan peserta yang menurut Bapak Ibu sudah sangat mengganggu proses kegiatan yang Bapak Ibu perancang, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu Bapak lakukan. Oke, ada yang ingin. Ini sering terjadi di dalam proses fasilitasi. Yang tadi mungkin di low hand dulu, baru kita coba share kembali, ya. Oh iya Pak Ade. Ya, enggak banyak-banyak kita ya biar. Saya hanya ada peserta didik yang mengganggu proses, itu biasanya saya dekati, kemudian saya... Ini siapa ini? Belum ditunjuk oleh Bu Lili ya? Iya. Saya makanya dulu, nanti Bu Lili yang akan mengatur. Oke. Jadi kita lebih rapih kita. Oke. Ya, ini dulu yang tadi di low hand dulu. Jadi oke. Ibu Tusilia nggih? Ya, Ibu Tusilia, monggo silakan Ibu. Ada Ibu Tusilia? Oh, sudah Bu, sudah nampak Bu. Nggih, monggo Bu. Suaranya Ibu belum terdengar. Candi foto ya, Maji ya. Oke, sudah terdengar Ibu, monggo silakan. Ya bagus. Suaranya udah Bu. Halo. Sudah Ibu, sudah, nggih, sudah. Monggo baiklah silakan. Ibu. Kalau menurut pendapat saya, kalau ada yang mengganggu dalam kelas yang seperti itu, mungkin saya tegur secara halus ya Ibu. Mungkin saya sindir atau bagaimana, tidak menunjukkan kearoganan ya. Jadi kita tegur secara halus. Kita lihat ya dokter S.T. Pokoknya saya langsung saja Bu, tidak pakai basa-basi, langsung saya tegur secara halus begitu. Menurut pendapat saya. Halusnya nih gimana Bu? Dielus-elus atau bagaimana Ibu? Bukan. Kan bisa diam Ibu, kalau ke anak kan seperti itu, bisa diam ya Nak, bisa diam nggak kalau ke anak kan, tapi kalau dalam ruangan forum diskusi kita orang dewasa mungkin Ibu bisa saya bantu apa yang Ibu omongkan, nah mungkin gitu, atau ada masalah apa Bu, mungkin gitu. Oke, iya bagus, jadi treatmentnya itu aja Bu. Treatmentnya berbeda ya Bu antara siswa dengan pembelajaran dewasa ya Bu ya. Ya, tentu ya Ibu. Terima kasih. Silakan yang lain. Mungkin 3 orang Bu. Ya hari ini. Siapa lagi Bu Lili? Ibu Yuyun Tahyudin. Ibu apa Bapak? Bapak itu Bu, Bapak. Oh Bapak, mohon maaf. Pak Yuyun itu Bapak Bu. Pak ya Bu, Allah, Bapak. Mohon maaf. Rekan saya guru bahasa Indonesia soalnya Yuyun 2 Bapak. Ya, monggo terima kasih silakan Bu. Bapak Yuyun Tahyudin, monggo silakan. Terima kasih Bu. Masuk ya suaranya? Nggih, sudah masuk Pak. Nggih. Terima kasih. Mungkin yang pertama dilakukan adalah kita menilai diri sendiri apakah pada saat mau pembelajaran atau menjadi fasilitator itu sudah membuat kontrak kerja atau belum. Nah, kalau sudah membuat kontrak peraturan dengan para peserta,
mungkin itu bisa mengantisipasi dalam hal-hal yang bisa dilakukan yang dapat mengganggu peserta. Kemudian apabila masih terjadi hal seperti itu, bisa dilakukan dengan memberikan pendekatan, ya. Pendekatannya itu apabila ada yang peserta yang mengganggu, lakukan kontak mata secara teratur sambil tersenyum. Bisa seperti itu guna memberi ketenangan pada yang mengganggu. Kemudian yang kedua, tanyakan apa pendapat tentang apa yang kita sampaikan atau materi apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, mungkin ajak peserta untuk berbagi tanggung jawab dalam pelaporan kegiatan, baik itu di kelompok. Nah, salah satu untuk mendapatkan kontak kegiatan itu bisa dilakukan dengan cara permainan supaya timbul kegembiraan dan sifatnya menghibur gitu. Jadi tidak menimbulkan sifat ketegangan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus Satu nih, lagi Bu kontrak Lili. kerja. Nggih. Nah, Satu lagi karena kasusnya banyak ini. Iya, kepada Ibu Rini Syahrini Hasibuan. Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Bu Lili dan Pak Ade. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di penghujung ini mungkin saya memberikan pendapat ya Pak Ade. Sebelumnya yang sudah disampaikan teman-teman tadi sepertinya sudah merangkum semua ya, memberikan pendekatan kepada siswa atau coaching, kemudian membuat kesepakatan belajar, memberikan perhatian merata. Kalau saya satu aja Pak Ade dan Bu Lili, membuat mereka bahagia, membuat mereka bahagia dan nyaman di kelas. Saya itu aja. Artinya ketika mereka sudah bahagia, sudah nyaman di kelas, kita mengawali dengan senyum dulu. Nah, mari sama-sama kita buat suasana yang menyenangkan. Joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Itu aja Pak Ade dan Bu Lili. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti kita mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Ade. Oke. Ini kasus pertama terkait dengan ketika kita memfasilitasi ada mengganggu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Oke. Kasus kedua, ketika Bapak Ibu sedang memfasilitasi peserta dalam satu kelas ya, setelah menyampaikan latar belakang, ringkasan materi, satu orang peserta bertanya, kenapa harus pelatihannya daring? Nah, seperti yang tadi disertai dengan penjelasan bahwa pelatihan daring tidak ada manfaatnya. Pertanyaan dan pernyataan peserta tersebut diiyakan oleh beberapa peserta lain. Kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu terhadap kondisi di atas ini? Silakan yang ingin berbagi. Kayak tadi ini kayaknya jebakan Batman dari Pak Ade. Sudah bereaksi duluan, baru dia dipertanyakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Oke. Monggo, silakan siapa yang mau raise hand terlebih dahulu. Ibu yang tadi di pertanyaan sebelumnya mohon low hand dulu, Ge. Ini dari Solok. Ibu Puji, Bu Puji Surtiningsih. Iya, terima kasih Bu. Oke, monggo silakan Ibu. Atas waktunya. Iya, kalau misalnya kita sedang mengajar secara daring, tiba-tiba ada peserta yang menanyakan kenapa harus daring dan ternyata ada peserta lain yang setuju, maka kita berusaha untuk memberikan penjelasan kepada siswa tersebut bahwa kondisinya saat ini sedang mengarah untuk kegiatan secara daring. Nanti apabila kondisinya sudah atau situasinya tadi sudah kembali seperti semula, kita akan melaksanakan tatap muka gitu. Kita jelaskan ke anak-anak bahwa ada alasan yang menyebabkan untuk saat itu kita harus melakukannya secara daring. Dan seperti kondisi-kondisi kemarin waktu kita tidak boleh
apa istilahnya tidak boleh bertemu dalam kerumunan gitu, maka kita harus melakukan kondisi daring. Seperti saat ini juga karena di tempat-tempat tertentu kita ini punya tugas dan tanggung jawab di tempat lain, maka penyampaian secara daring merupakan salah satu alternatif yang bisa kita pilih. Dan menurut saya ini lebih baik karena di satu sisi kita juga bisa tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru di satker masing-masing. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Bu, izin dulu mempertegas bahwa kasus ini bukan di kasus kelas kita di sekolah, tapi kasus kelas ini adalah kasus kelas kegiatan fasilitasi. Jadi pesertanya adalah orang dewasa, Bapak Ibu. Iya. Pembelajaran bukan siswa kita ya. Okay. Mohon maaf tadi saya menganalogkan siswa gitu Pak, tapi tadi di belakang saya menjelaskan seperti ini kita lakukan lebih efektif karena kita ini di tempat lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sekaligus bisa tetap membersamai anak-anak belajar dan melaksanakan kewajiban kita di satker kita masing-masing. Ya, maksud saya itu. Jadi background kasus ini adalah kasus pelatihan ya, kasus pelatihan dengan orang pesertanya orang dewasa. Biar mungkin pemikiran Ibu dan kita semua tidak terkukung. Saya sebagai guru di dalam kelas gitu, ya. Baik, dilanjutkan Bu Lili. Oke, Ibu Devi Marlini mungkin, monggo Bu, kita unjuk pendapat, turun pendapat Bu. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Pak Ade. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sepemahaman saya dari kasus yang kedua ini Pak, saat kita menghadapi orang-orang dewasa, berarti dengan pola pikir yang selevel atau bahkan jauh di atas kita, maka saat ada pertanyaan atau pernyataan kenapa harus pelatihan daring, kemudian mereka merasa pelatihan ini tidak bermanfaat, sama mungkin dengan yang kita hadapi saat ini gitu Pak. Saya kutip lagi yang disampaikan oleh Bu Sri tadi ya Bu ya, atau Bu siapa tadi dari panitia. Saya sebenarnya lebih setuju seperti itu Pak. Lebih setuju kalau seandainya yang kita hadapin orang dewasa itu kita menyampaikan apa adanya. Jadi mungkin lebih baik kita menyampaikan situasi dan kondisi kenapa kegiatan ini kita laksanakan sebagai dengan daring begitu. Kenapa tidak luring saja? Karena untuk dengan kondisi orang dewasa yang kita hadapi, teman-teman yang kita hadapi begitu, kalau seandainya ada satu titik atau celah yang bisa memberikan mereka, menguatkan pendapat mereka bahwa daring ini tidak bermanfaat, kemudian alasan daring dilaksanakan daring ini juga tidak mengena, begitu Pak. Mungkin akan menimbulkan negative thinking. Negative thinking di kepala Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau untuk pribadi saya lebih suka menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kenapa alasannya kita melaksanakan daring kepada Bapak Ibu. Karena itu akan bisa menjadi pertimbangan buat mereka. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi harus menjelaskan apa adanya ya Bu ya. Tadi sudah dilakukan sama Ibu Sri, ya saya sudah dilagapan aja dapat pertanyaan seperti itu. Oke, ya monggo disilakan dilanjut Pak Ade. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus ketiga, ketika Bapak Ibu sedang memfasilitasi peserta dalam satu kelas daring maupun luring, salah satu peserta mengangkat tangan atau raise hand untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu mempersilakan peserta yang bersangkutan untuk menyampaikan tanggapan terhadap peserta tersebut memberikan pendapat dengan penuh semangat, namun isi pendapat yang disampaikan sudah menyimpang dari topik yang dibicarakan. Dan waktunya juga sangat lama dihabiskan oleh peserta tersebut. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita ambil dalam kegiatan kasus ini? Silakan
Ada yang ingin memberikan komentar, pendapat? Ya, jebakan Batman yang kedua dari Pak Ade ini. Oh, sudah ada nih. Pak Hairul Yazid, monggo disilahkan dulu Pak Hairul Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas materi dan kesempatan luar biasanya. Senang berkenal dengan Pak Ade. Untuk menanggapi studi kasus yang ketiga, bagaimana kita menanggapi ketika ada peserta yang menyampaikan pendapat, tetapi isi pendapatnya itu sudah menyimpang dari topik. Yang pertama, sebagai fasilitator tentu untuk tidak menjatuhkan peserta, tetap kita memberikan apresiasi kepada peserta yang bersangkutan telah berani memberi tanggapan. Nah, dengan mereka memberi tanggapan, kita tahu bahwa kapasitas mereka sampai di mana, apa yang perlu kita benahi begitu. Yang kedua, terkait dengan isi yang terlalu panjang lebar, tugas kita adalah sebagai fasilitator untuk memberi benang merah, untuk menyimpulkan, untuk memberi isi pada topik yang diberikan. Kemudian sebagai fasilitator tentu tugas kita untuk memberi masukan, memberi saran, dan memberi arahan kepada semua peserta untuk kembali membicarakan sesuai dengan topik yang dibahas atau rule-rule yang sudah kita sepakati. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih, Pak Yazid. Nah ini kalau memberi benang merah itu dia belum selesai ngomongnya gimana Pak Ade? Kasusnya kalau panjang nih. Oke, silakan. Ada lagi yang lain yang akan Ada lagi yang lain? Monggo silakan rasakan dulu. Oh, Ibu Yuliati Hasanah. Monggo Ibu. Silakan Ibu Yuliati. Silahkan Ibu Yuliati Hasanah. Sebagai fasilitator, saya kira peran kita untuk suasana menjadi nyaman, saya kira perlu nggih. Dengan menyela dengan sopan, saya kira tidak apa-apa dilakukan, kemudian meluruskan maksud pertanyaan dari fasilitator itu apa, seperti itu, sehingga waktunya tidak habis begitu. Jadi penyimpangan topik itu saya kira bisa diluruskan dengan menyela gitu. Maaf Ibu, tadi pertanyaan kita seperti ini. Saya kira itu bisa dilakukan oleh fasilitator seperti itu. Oh. Iya, itu saja. Silakan. Mungkin satu lagi karena ada dua hal yang Ada lagi? Ini tadi ada dua Bapak Bayu ya tadi ada. Oh, yang raise hand terlebih dahulu adalah Bapak Abdullah Ridwan. Monggo Bapak Abdullah Ridwan. Baik, silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Pak Ade yang telah memberikan kesempatan. Sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Ajid tadi ya, bahwa bagaimana menyikapi untuk peserta yang memang memberikan jawaban tidak sesuai dengan topik ya, memang kita kasih kesempatan dengan bijak dan baik karena isi pikiran seseorang ini mungkin berbeda-beda, cara menanggapi dan memahaminya setiap mungkin konten atau yang dibicarakan mungkin berbeda. Hanya mungkin ya di sini kita menghargai pendapat orang lain. Hanya tadi ya untuk diambil benang merahnya, diluruskan dan diapresiasi Pak. Itu bagaimanapun kita harus memberikan kode etik atau juga penghormatan dan apresiasi. Karena setiap orang ini pasti berbeda cara menanggapinya, berbeda menyampaikannya, mungkin seperti itu Pak. Yang jelas seorang fasilitator harus bijak Pak, karena dengan bijak ini akan terlihat sesuatu yang luar biasa gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu aja barangkali Ibu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan, izin membacakan satu di kolom chat Pak Ade. Ini ya, silakan. ada jawaban yaitu dari Ibu Evi Meliana Sari. Ya. Tetap diberikan apresiasi walaupun topik yang disampaikan menyimpang. Agak susah nih kita dikejar-kejar waktu gitu. Tapi ya ini harus kita lakukan memang.
kita sebagai fasilitator tetap memberikan waktu dan kita boleh memberhentikan dengan sopan. Nah, ini kalau topik yang disampaikan tidak sesuai ya. Jadi tadi memberikan apa sebenarnya benang merah yang sudah ingin disampaikan begitu ya, bisa ini. Kemudian ada lagi satu Pak Ade dari Ibu Nur Hayati Ayib, yaitu cara menegurnya adalah bila ini terjadi dalam kelas dengan peserta didik dewasa, maka biasanya saya akan berhenti dari aktivitas saya beberapa saat, kemudian biasanya akan ada peserta lain yang menyadari kalau saya terganggu. Nah, ini kode ya Ibu ya, memberikan kode yang dilakukan pengganggu tadi dan peserta lain yang akan mengingatkan, weh, penuh kode ini. Boleh juga tapi. Oke, itu saja. Iya. Oh. Artinya kita menjeda kegiatan kita, perhatian orang lain kan akan tertuju ke arah mata kita mungkin ya. Nah, akhirnya orang lain yang menegur gitu. Lah mudah-mudahan dengan kode-kode tersebut yang difasilitasi peka gitu. Tapi kalau nggak peka, ini agak susah ini. Oke, monggo silakan dilanjut Pak Ade. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga Bapak Ibu. Kasus keempat, sorry, maaf. Ketika Bapak atau Ibu sedang memfasilitasi peserta dalam materi kurikulum Merdeka, sekitar 5 menit seorang peserta menyampaikan pendapatnya bahwa perubahan kurikulum Merdeka hanyalah rutinitas semata dan tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Ini kita diberi kesempatan menjadi fasilitator dalam materi kurikulum Merdeka seperti yang tadi Bapak Ibu terima dari Bu Derman. Ternyata ada peserta yang berpendapat seperti ini. Bagaimana respon Bapak Ibu? Oke, raise hand segera dimulai, monggo. Oh, Bapak Ulil Ardi Sahdan, monggo Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Ruli atas kesempatannya. Yang mungkin akan saya lakukan kalau dapat kasus seperti ini, pertama adalah mengapresiasi jawabannya. Yang pertama, yang kedua itu adalah tentu memberi jawaban yang seharusnya bahwa kurikulum Merdeka ini bukanlah rutinitas semata, tapi memberi penguatan atau memberi tambahan serta itu meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik kita. Karena lebih kontekstual dan lebih terarah kurikulumnya, sehingga materi-materi yang tidak kontekstual itu bukan lagi materi-materi yang esensial yang perlu kita ajarkan. Nah, itu mungkin diberi penguatan kepada pesertanya dan diberi pengertian bahwa arah kurikulum Merdeka itu tentunya arah kurikulum yang lebih baik dan menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Itu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Ulil. Ada lagi Bu Lili? Ya, itu kalau yang biasa-biasa bisa seperti itu Pak. Kalau yang sudah apa ya Pak Ade istilahnya Pak Ade? Sudah mindset di otaknya itu kaku, ini agak susah. Makanya kita kemarin disuruh memberikan materi growth mindset ya. Yang sebenarnya telah diberikan oleh Bapak Nanang. Itu mungkin urgensinya dari hal ini. Oke, silakan Ibu Neni Suherni, monggo. Ibu Neni Suherni bisa berpendapat, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ade dan Bu Lili. Pendapat saya, karena kita sebagai fasilitator yang baik itu harus menghargai pendapat peserta satu, tetapi mungkin saja mereka belum belum mengupgrade diri, pemahaman mereka mungkin masih dangkal tentang kurmer.
kita sebagai fasilitator tentu harus bisa meluruskan apa yang tadi Bu Lili sampaikan. Kita harus memiliki grow mindset. Jadi tetap harus meluruskan pendapat mereka bahwa ini adalah sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita juga harus bijak menyikapi, karena setiap orang pasti berbeda pendapat dan tidak antipatik terhadap pendapat mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Harus ini ya, tetap dihargai, tapi kita harus open minded ya istilahnya. Ya, open minded. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Oke. Lanjut kasus ya Bu ya. Kasus terakhir. Oke. Izin membacakan satu chat Pak Ade. Ya. Sebelum kasus terakhir. Oke. Dari Ibu Ati Mulyani, jawabannya adalah maka kita harus meluruskan pendapat peserta dan memberikan pengertian bahwa apa yang diupayakan dalam kurikulum sebagai perubahan. Nah, ini dan adaptasi dengan perubahan dan perkembangannya akan menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian dari Bapak Anwar Effendi, logisnya rutinitas adalah keberlanjutan yang membawa perubahan dalam growth mindset. Nah, ini sangat bagus semua. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempunyai pemikiran growth mindset. Jadi nggak stuck ya, Bapak Ibu ya. Jangan istilahnya apatis dahulu gitu ya. Gantinya kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Kita seolah tidak mau mengupgrade diri kita gitu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk belajar bersama dan maju bersama. Oke, silakan Pak Ade. Baik, kita lanjut Ibu Bapak. Kasus terakhir, kasus kelima. Ketika Bapak Ibu sudah memfasilitasi dalam materi kurikulum merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi, tiba-tiba seorang peserta menanyakan tentang P5P PRA mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Bagaimana respon Bapak dan Ibu terhadap kondisi ada? Ayo, ini materinya tadi pagi sudah. Pak Ade ini ya. Oke, Bapak Ibu silakan raise hand yang ingin memberi tanggapan. Monggo. Nggak usah takut sama jebakan Pak Ade. Monggo, Bapak Ibu silakan. Oke, saya tunggu. Oke, Ibu Irfiah, monggo Ibu. Ibu Irfiah terlebih dahulu. Iya, oke, terima kasih Bu Lili dan Pak Adi yang telah memberikan kesempatan. Jadi di dalam teknik fasilitasi pada fasilitator itu ada materi P5RA, begitu. Kalau ada peserta yang bertanya, mulai plan sampai mungkin pelaporan tadi ya tentang P5RA, begitu. Kita tetap hendaknya memberikan apresiasi bahwa itu pertanyaan yang luar biasa. Nah, kemudian sebagai fasilitator, kita akan berikan lemparan pertanyaan tersebut kepada peserta, karena kita paham bahwa di sini dengan positive thinking, para peserta sudah mempunyai pemahaman atau kompetensi yang luar biasa. Mungkin dari penjelasan yang diperoleh dari kesempatan lain, peserta ada yang sudah main di lapangan, sehingga mereka ada yang mampu bercerita. Kita menggali dengan mendengarkan sesama. Maka dari situ nanti kita bisa memberikan suatu kesimpulan dari berbagai pendapat peserta, sehingga nanti kita akan memberikan satu kesimpulan dari pertanyaan peserta tersebut, sehingga kita bisa merangkum dari berbagai jelajah pendapat tadi. Begitu saya kira Bu Lili dan Pak Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irfia. Oke, makasih. Jadi kita lempar kembali ke peserta nih Pak Adi.
Gimana tanggapannya nih? Dikasih materi langsung minta A sampai Z. Ya, dan ini banyak sekali terjadi dalam lingkup pelatihan kita, sering sekali terjadi. Oke, untuk Ibu Devi Marlini, monggo. Terima kasih Ibu sekali Devi lagi. Marlini, monggo. Ya, terima kasih Bu Lili sama Pak Ade sekali lagi memberikan kesempatan untuk menanggapi studi kasus yang kelima ini. Ini sebenarnya sangat menarik sekali Bu, dan agak sedikit gimana ya, agak sedikit mencubit begitu Bu. Jadi seandainya saya sedang memfasilitasi peserta materi kurikulum merdeka dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada peserta yang menanyakan tentang P5 PPRA mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, menurut saya itu wajar-wajar saja. Kenapa demikian? Pembelajaran berdiferensiasi pada maksudnya P5RA ini mungkin peserta menganggap diberikan dalam pembelajaran berdiferensiasi juga nanti kalau seperti itu. Apalagi kurikulum merdeka ini kan masih baru-baru juga Bu, begitu, masih belum terlalu paham, mahir mungkin untuk teman-teman yang difasilitasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh penangkap sebelumnya, Bu Ibu Ilfiah, kita harus tetap mengapresiasinya, tetapi mungkin tidak menjelaskannya secara mendetail. Berarti ada ketertarikan dari peserta kita terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin kita berikan gambaran simpel terhadap P5 PPRA, dan kita lanjutkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, dan mungkin kita sampaikan ada nanti batasnya atau waktu untuk memperjelas tentang P5 PPRA ini dan bagaimana mengaplikasikan pembelajarannya di sana. Mungkin seperti itu saja, Bu Lili, Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Bu. Wajar Pak Ade. Tapi kan boleh Bapak Pak Ibu, Ade berpendapat. Iya. Kasus-kasus yang saya buat bukan mengada-ngada Bapak Ibu ya. Iya. Kayak tadi dibilang Ibu Devi itu mencubit ya Bu Devi ya. Mencubit Bu. Jadi di kelas kita semuanya. Ini bagus sekali Pak, luar biasa bernafsu kasus-kasusnya itu ya, Bu, Pak, ya. menginspirasi kita Pak, betul Pak. Ya, ini akan sering muncul Bapak Ibu ketika kita memfasilitasi suatu kegiatan, maka akan ada orang yang menjadi pengganggu, akan ada peserta yang merasa tanda kutip lebih hebat dari peserta lain sehingga dia mengungkapkan pendapatnya panjang lebar. Ada peserta yang karena memiliki suatu pengalaman lebih, maka materi yang dianggap sederhana dia lewati, dia mau cari satu kasus. Itu sering terjadi di kegiatan memfasilitasi orang dewasa. Maka seorang fasilitator harus lebih bijak, kan? Karena dia tidak memfasilitasi satu orang, dia memfasilitasi seluruh peserta. Ketika Bapak Ibu tonton tadi orkestra, gitu, pemusiknya semua dianggap sama, walaupun mungkin ada yang lebih hebat. Makanya mungkin kesepakatan awal perlu dibuat, kemudian ada kondisi yang kita sebut dengan menghindari gangguan, yang dalam proses menghindari gangguan, maka fasilitator tidak harus menjatuhkan wibawa dari peserta. Nah, tentunya nggak dikasih, mana ceritanya? Ya, misalkan tadi ada orang peserta yang mengganggu dengan bahasa bijak,
Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak, kan, bisa kita hentikan. Atau kalau sekiranya memang sangat mengganggu, maka kita bisa menegurnya di luar forum ketika break. Ya. Karena satu hal yang kita harus perhatikan dari karakter orang dewasa adalah tidak mau disalahkan. Ya. Bapak Ibu di rumah sendiri, suami istri, gitu. Ya. Nggak ada tuh istilahnya suami minta maaf ke suami, istri minta maaf ke suami. Gitu. Karena nggak mau disalahin gitu. Kasus anaknya itu salah lu gitu. Gitu. Itu karakter orang dewasa secara umum, Bapak Ibu. Sehingga kita fasilitator harus memahami hal tersebut, menegur, mengatakan bahwa dia salah di depan forum itu menjatuhkan wibawa dia. Dan kita terlarang sebagai fasilitator melakukan hal tersebut. Karena kita harus mengangkat mereka semua menjadi orang-orang hebat, menghargai mereka semua. Tapi ketika ada pengganggu, maka selesaikan di luar forum dalam kondisi break dan sebagainya. Biasanya kita melakukan hal tersebut dalam memfasilitasi. Termasuk ketika ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, bisa diputarbalikkan. Nah, ini kepiawaian seorang konduktor ketika dia ada sesuatu yang sedikit melenceng, bagaimana dia menggerakkan stick-nya sehingga yang melenceng tersebut kembali pada jalur. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu sekedar komentar dari saya. Ini maunya simulasi, tapi mungkin tidak. Nah, saya hanya akan diskusikan tentang teknik-teknik fasilitasi yang secara umum, yaitu kita bertanya, teknik bertanya, kemudian menggali permasalahan lebih dalam atau problem, kemudian membuat ikhtisar, parafrase, kemudian mengaitkan pernyataan dengan komentar, melakukan observasi, dan mendengar, menyimak. Dalam bertanya ketika kita memfasilitasi, itu ada suatu singkatan yang sering dipakai, yaitu namanya ORIC, objektif, reflektif, interpretatif, dan keputusan. Jadi ada bertanya secara objektif, ada bertanya secara reflektif, pertanyaan reflektif, ada pertanyaan interpretatif, ada pertanyaan keputusan. Pertanyaan objektif itu kan, misalkan apa kejadiannya, di mana kejadian sebagainya. Seorang fasilitator bisa menanyakan hal ini secara clear. Untuk pertanyaan reflektif berarti refleksi, kan? Misalkan kita menanyakan apa kejadian paling memalukan yang pernah Anda lihat dan dialami oleh fasilitator lain yang mirip dengan kasus channel ini. Jadi dia merefleksikan. Ini menarik Pak Ade, mungkin kita tanya kepada satu atau dua peserta ya ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu, tapi satu saja, artinya satu orang itu mengarahkan, oh ini yang paling memalukan gitu. Kemudian satu orang lagi ini yang paling mengesalkan. Jangan diborong nanti tidak seru. Misalnya ini saya kira akan ada pada setiap kegiatan yang kita lakukan gitu. Monggo, silakan yang mau raise hand. Saya tertarik sekali dengan. Monggo Bapak Ibu silakan. Jadi ini pertanyaan pertama ini fasilitator lain ya. Bukan saya fasilitatornya. Misalkan saya mengamati Bu Lili, apa kegiatan apa yang memalukan ya Bu, misalkan gitu contohnya. Pertanyaan pertama, reflektif pertama ini. Yang kedua, peristiwa apa yang mengesalkan
yang pernah Anda alami sendiri ya. Kalau pertama melihat fasilitator lain, kalau yang kedua adalah yang kita alami sendiri. Mungkin ada yang tadi ingin berpendapat seperti yang Tuan Bu Lili, silakan. Monggo Bapak Ibu, ada yang memalukan atau yang mengesankan? Kalau boleh sharing, kita itu di IN untuk menghadapi Fasda-Fasprop itu, kalau ada kendala-kendala yang disebutkan sama Pak Ade itu, kita tidak ragu-ragu untuk berdiskusi gitu. Sering kita berdiskusi gitu. Ya kalau misalnya ini belum mengganggu, oke lah. Gitu. Tapi kalau misalnya di level mengganggu, ini bagaimana? Gitu. Akhirnya karena kita tidak berani juga, karena andragogi, nah kita berpikiran jauh, maka kita berdiskusi seperti itu. Gitu. Jadi ya betul tadi yang katakan Pak Ade, menegur tanpa menurunkan kehormatannya itu sangat-sangat penting dilakukan ya. Nah ini Bapak Ibu, monggo silahkan sharing pendapat yang untuk 2 pertanyaan ini. Saya ingin menggali. Pasti ada yang mengesalkan gitu ya. Mungkin yang pernah saya ajar gitu. Kesal sekali sama Bu Lili. Gitu. Boleh. Ayo silahkan. Monggo. Atau kesal sama Pak Ade. Gitu. Ada yang ingin berkomentar atau bercerita pendapat di sini? Silakan. Oh, ini ada yang dari di chat Pak Ade. Boleh ya? Yang memalukan belum pernah lihat. Kalau yang mengesalkan saat mau mulai mati lampu atau alat tidak berfungsi. Ini sudah. Kalau alat tidak berfungsi, akan sangat mengesalkan. Jadi perlu Bapak Ibu sebelum tampil ya, sempatkan masuk ruang dulu. Terutama ketua tim itu sempatkan ke ruang dulu itu untuk ngecek, sehingga LCD-nya bisa enggak, ininya bisa enggak. Jadi jangan sampai pas di dalam baru itu terjadi. Nah, ini sangat mengganggu kita. Nah, ada endingnya kita sendiri yang kekurangan waktu dan sebagainya. Oh, ini sudah ada yang raise hand, Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu mau yang memalukan apa yang mengesalkan? Mengesalkan aja, Bu. Oh, mengesalkan saja. Iya, monggo. Yang pernah saya alami. Jadi waktu TOT laptop saya mati, Pak. Gara-gara setrum listrik yang ada di hotel itu terlalu tinggi. Strom sound system, Pak. Sampai 1 semester nggak bisa diperbaiki. Masya Allah. Sampai kebingungan. File-file MGMP di sana semua soalnya, Pak. Pas itu ya Allah. Itu yang paling mengesalkan waktu kejadian saya alami, Pak. Karena kan perangkat yang disediain sama hotel itu ternyata nggak kompatibel dengan laptop kita gitu. Dicolokin colokan sound system langsung mati pet laptop saya. Laptop sekolah untungnya, Pak, bukan laptop pribadi. Alhamdulillah sih. Tapi datanya, Pak. Gitu aja, Pak. Makasih banyak. Ya, itu kejadian pas sama saya, Pak Ade. Oh, kita gitu mau ya. penutupan, iya. Kita mau penutupan gitu loh. Nah, mau Indonesia Raya kan? Indonesia Raya. Artinya gini, sudah dicoba di laptop saya, tapi tidak mau on gitu. Nah, dicobalah di laptopnya Pak Bayu. Begitu diiniin langsung, Masya Allah, subhanallah. Ya. Oke, ada lagi yang raise hand? Oh, Bu Sri malah. Bu Sri, monggo. Wah, ini Bu Sri yang melalang sana kemari. Monggo Bu Sri. Mau curah pendapat atau gimana Bu Sri? Yang paling Dapat aja Bu Sri ya, pengumumannya nanti aja. Ini masih seru nih Bu Sri. Enggak, ini yang paling mengesalkan Bu Lili. Nah, saya sebenarnya paling kesel tuh sama panitianya yang nggak profesional gitu.
Kita mau praktikum udah minta jauh-jauh hari, pas hari hanya belum ada. Kita mau praktikum 2 jam lagi, kita masih harus pesen online. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya terjun di Pokja, itu harus dipastikan dulu kepada panitia Pokjanya, Bapak Ibu memerlukan apa, dan lain-lain itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Kalau kita biasanya udah jauh-jauh kita komunikasikan, ternyata di hari hanya ya Bu Lili, Pak Ade, Iya. betapa capeknya kita harus mengerjakan itu semua. Itu yang paling mengesalkan. Kesel banget. Ya, terus satu lagi ya, ini Bapak Ibu semuanya, teknik fasilitasi ini nanti Bapak Ibu di Pokja tidak menyampaikan materi teknik fasilitasi, tetapi Bapak Ibu akan praktekin semua apa yang teknik-teknik yang diajarkan oleh Pak Ade tadi akan dipraktekkan Bapak Ibu. Jadi bukan mengajarkan teknik fasilitasi, tetapi Bapak Ibu mempraktekkan bagaimana teknik itu bisa dilakukan di tingkat Pokja gitu. Sebenarnya ada untungnya nih Bu Lili, kita teknik fasilitasi disampaikan di akhir, sehingga apa? Sehingga kita menyampaikan, Pak Ade menyampaikan tuh Bapak Ibu semua sudah, karena semua sudah terjadi selama beberapa hari ini. Jadi lebih mudah untuk memberikan komentarnya. Berbeda ketika teknik fasilitasi dikasihkan di awal, mungkin kasus-kasus tadi baru bayangan ya Pak Ade ya. Iya. Lempeng-lempeng aja Bu peserta Bu gitu. Kalau tadi kan semuanya jebakan semua itu dari Pak Ade. Iya. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Lili, Pak Ade. Oke. Oh, ini ada Ibu Husna. Ibu Husna, mungkin seru apa pengalamannya dari Ibu Husna. Monggo Ibu Husna. Mas Bu Lili, ini sedikit sharing pengalaman yang agak mengesalkan Pak Ade. Jadi Oke, silakan. Mengesalkan, monggo Ibu. Jadi beberapa hari sebelum kita melaksanakan TUT Pasda, dari pihak PIC-nya itu udah fix, oke, kami siap menyediakan alat-alat praktikum. Nah, itu kita udah berjibaku. Saya dari rumah itu seperti orang pindahan bawa mikroskop tabung reaksi yang PIC-nya belum siap, kita bawa semua dari rumah. Setelah sampai sana, kita nemui PIC-nya, ternyata jawabannya adalah, maaf Ibu, kita nggak bisa menyediakan, Ibu nyari sendiri. Kalang kabut itu Bu Lili, kita dalam waktu hitungan jam, alhamdulillah ada bantuan dari Bu Ingrid dari Man Surabaya, sama Man Sidoarjo. Akhirnya dalam hitungan kurang dari 24 jam, alat-alat yang kita butuhkan sudah delivery ke tempat kita di hotel. Kami terima kasih sekali atas bantuan teman-teman Pasprov telah mensupport, walaupun kita seperti spot jantung ya Pak Ade, karena jamnya terus jalan sementara alat dan bahan yang kita butuhkan alhamdulillah bisa terlampaui dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau ini sih bukan mengesankan, ini bikin agak jantungan juga. Jadi pada saat kita memanaskan media agar itu kompornya nyalanya agak besar. Kebetulan kompor itu baru saya bawa dari lab saya, belum pernah dipakai, masih baru itu. Kemudian karena kita sibuk menyediakan media yang lain, akhirnya sampai mendidih itu kena salah satu peserta fasilitasi. Itu tangannya sampai berdidih itu. Ya Allah. Ya, bahasa Jawanya ya, kena itu. Kena letupan media agar yang kita panaskan. Nah, ketika kita minta bantuan ke PIC, Pak, minta tolong dibelikan ini untuk salep untuk luka itu bioplasen ke apotek. Ternyata mereka itu saling melempar tugas, walaupun akhirnya dibelikan, cuman kita merasanya agak gimana sih, ini kan P3K kan butuh bantuan yang cepat, tapi ternyata ya seperti itu. Tapi semuanya pengalaman yang sangat mengesankan. Mungkin gitu Pak Ade, makasih. Iya, masing-masing kita yang bertugas itu pasti ada yang mengesalkan mungkin, tapi kalau itu bisa kita lalui dengan baik, itu adalah sebuah pengalaman. Jadi seperti Bu Husna itu pengalamannya bagus sekali, di mana kita pentingnya berkolaborasi. Jadi berkomunikasi dengan siapa yang ada di situ, minta tolong dengan siapa yang ada di situ. Jadi kalau itu tidak kita penuhi, artinya persiapan kita itu yang sudah kita planning itu menjadi berantakan, dan kita betapa effort kita yang diperlukan akan lebih banyak jika kita mengubah planning. Gitu. Lebih baik kita effort lagi untuk melengkapi apa yang ada. Gitu. Sangat setuju dengan Ibu Husna, mungkin bisa
contoh oleh peserta-peserta yang lain, jangan malu untuk bertanya di grup siapa yang ada di sini, siapa yang ada di sini. Mungkin kita bisa membantu dengan apa yang ada dalam mungkin sekolah kita tidak terlalu jauh sehingga kita bisa membantu. Dan Bapak Ibu, saya harapkan kita di sini kompak yang biologi, artinya apa? Saling support, saling membantu. Walaupun itu bukan tim kita yang sedang bertugas, saya harapkan di sini tidak ada salahnya kita saling membantu. Sangat bagus. Monggo silakan Pak Ade dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Jadi banyak sekali pengalaman dan saya mengingatkan kita ini fasilitator. Apa yang disebutkan oleh dijelaskan oleh Bapak Ibu tadi terkait dengan mengesalkan tadi itu adalah sebenarnya salah satu tugas fasilitator. Jadi kita memfasilitasi itu bukan hanya ketika di kelas. Gitu. Yang namanya fasilitator itu kan memfasilitasi semua fasilitas. Gitu. Oleh karenanya kita harus bisa berkoordinasi untuk menyiapkan fasilitas tersebut. Ya, itu yang definisi atau sesuatu yang kita kerjakan sebagai fasilitator. Koordinasi dengan semua pihak adalah bagian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator ketika dia menyiapkan. Melakukan planning B untuk suatu kondisi adalah yang harus disiapkan oleh fasilitator. Membuat planning C pada suatu kondisi adalah sesuatu yang harus disiapkan oleh fasilitator. Makanya persiapan itu lebih banyak dan lebih lama dibanding tampil. Seorang petinju atau seorang pemain bola itu paling lama dia main paling 90 menit lah, kecuali ada perpanjangan waktu. Tapi untuk tampil 90 menit full, mereka latihannya nggak 90 menit. Mereka latihannya nggak 1 hari. Tapi bertahun-tahun mempersiapkan pertandingan yang hanya sekali 90 menit itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau Bruce Lee itu bilang, saya lebih baik melatih 1 tendangan 1000 kali dibanding saya melatih 1000 tendangan 1 kali untuk menghasilkan 1 tendangan yang baik. Nah, fasilitator itu ketika kita bicara sebagai fasilitator, maka kita harus menyiapkan fasilitas itu dari awal. Nah, ini yang saya garis bawahi dari pernyataan Bu Lili, yaitu jangan malu untuk berdiskusi. Apa yang harus saya siapkan, dengan siapa ini timnya, siapa saja. Gitu. Kalau ternyata si A yang kita minta ini tidak bisa, apa planning B kita, apa planning C kita. Dan itu harus tanggap dan cepat yang dilakukan oleh fasilitator. Dan apa yang tadi Ibu Bapak ungkapan menggambarkan bahwa Bapak Ibu adalah fasilitator yang baik karena bisa cepat dan tanggap. Oke, sebagai closing, di sini ada Bitly yang mungkin Bapak Ibu bisa isi. Ya. Saya tutup dulu biar kelihatan isiannya apa. Ini diisi oleh semua peserta. Kemudian dituliskan ciri-ciri pelatihan yang baik, terus upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai pelatihan yang baik tersebut. Mungkin sebagai closing, karena waktu kita sudah habis, sudah lewat 3 menit, mohon maaf. Ya, betul Pak De. Jadi ini Bapak Ibu bisa kerjakan di luar jam pertemuan ini. Nanti ini bisa kita lihat di draft apa sih isi dari yang Bapak Ibu ungkapkan ini sebagai bahan refleksi dari kita semua.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Oke. Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang diberikan Pak Ade, cukup menggelitik di ini gitu ya. Wah, kita seolah memberikan pendapat yang baik-baik. Di ending, dicubit-cubit itu kita ya. Jadi, memang materi ini tidak ada dalam apa itu ke MGMP, tidak ada. Ini memberikan evaluasi bagi kita semua bahwa kalau seperti ini baik tidak untuk kita gitu. Ya, kalau seperti ini lebih baik kita bagaimana gitu. Jadi kayak tadi ditanyakan sedang ngomongin diferensiasi, nanyanya PPRA gitu kan. Jadi kalau saya bilang ya nggak nyambung gitu. Artinya kita sebagai kelas dewasa itu harus benar-benar responsif terhadap apa yang dilakukan, jadi tidak usah melenceng ke sana kemari. Toh nanti waktunya juga ada gitu. Kemudian juga karena kita di sini berbanyak gitu ya. Jadi kalau memberikan apa ya pendapat mungkin tidak terlalu panjang lebar. Kita tahu di sini saya sangat paham di sini Bapak Ibu adalah orang-orang hebat semuanya. Saya yakin itu dan bahkan jauh lebih hebat daripada saya pribadi. Izin, saya tidak ada apa-apanya tanpa Bapak Ibu semuanya. Nah, ini mudah-mudahan pengalaman yang diberikan oleh Pak Ade menjadi koreksi bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Nantinya pada saat kita menjadi fasilitator di daerah, di MGMP, kita sudah punya pertimbangan, oh kalau seperti ini yang terbaik untuk menjadi seorang fasilitator itu selayaknya kita akan menjadi seorang konduktor. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih Pak Ade atas materi yang diberikan dan pengalaman. Bapak Ibu juga hebat, telah berani mengemukakan pendapat ya. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita semuanya sudah melakukan pembelajaran orang dewasa sehingga kita bisa menyarikan diri pada diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih, akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Terima kasih Ibu dan Terima Bapak kasih semua. Pak Ade, Ibu Ya, Lili. sama-sama Bapak. Terima kasih Bu Lili. Pak Ade, Bu Lili. Sehat selalu, panjang umur selalu, berkah selalu, semuanya sehat.